Shalom, haleluya, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ada di rumah, di gereja, dan ada di mana-mana saat ini, kita bersyukur punya kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Saat malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami, urapi kami, beri kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat melihat, mendengar, dan mengoreksi firman Tuhan seturut dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata kepada kita, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita menjadi orang percaya, kita harus dewasa di dalam Kristus. Nah, seseorang dianggap sudah dewasa ketika menginjak umur usia 20 tahun. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah menjadi orang percaya, orang Kristen selama 20 tahun? Dapatkah ia langsung dianggap sudah dewasa rohani? Jawabannya tidak. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa lama ia menjadi Kristen. Bukan ditentukan pula dari berapa tinggi jabatannya di dalam gereja. Bukan ditentukan pula dari kesibukannya di dalam pelayanan. Banyak hal yang dapat dijadikan alat pengukur kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimanapun, alat ukur yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, Rasul Paulus menilik jemaat di Korintus ya belum dewasa di dalam Kristus. Kita dapat melihat di dalam ayat yang pertama, Efesus 4 ayat yang pertama, ya. Alasannya di antara mereka itu masih ada yang memiliki iri hati, ya, ada perselisihan di antara mereka, yang ada yang mengaku kami adalah golongan Paulus, kami adalah golongan Apolos. Nah, hal ini ya menunjukkan bahwa mereka masih manusia duniawi dan masih hidup secara manusiawi di dalam kehidupan mereka sebagai manusia. Ternyata kedewasaan rohani seseorang Kristen antara lainnya ditentukan dari sikapnya dalam menjalani kehidupan dengan sesama orang percaya. Jika masih ada iri hati, ada perkara buruk yang dia lakukan, ada perselisihan ya di dalam kehidupannya, dia itu masih manusia yang masih terikat dengan keduniawian, ya. Dia belum dewasa di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah ya, di dalam kehidupan kita berapa lama sudah kita menjadi orang percaya, berapa tinggi pangkat atau jabatan kita di dalam gereja, juga berapa kesibukan kita melayani di dalam gereja. Itu tidak menentukan kedewasaan kita, kedewasaan rohani kita.
Karena jika ada masih iri hati, masih ada perselisihan, sesungguhnya kita belum dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak lebih dari seorang anak yang masih memerlukan susu, belum mampu makan makanan yang keras di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dewasa di dalam Kristus itu menuntut kita untuk menjadi orang percaya yang tetap setia dan tetap mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Bukan melihat berapa lama kita menjadi orang percaya, tetapi Tuhan mau melihat di dalam kehidupan kita ketaatan kita menjadi orang-orang percaya. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga, Engkau sudah memelihara kami. Dan saat malam hari ini kami terus berdoa di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka di dalam kehidupan mereka. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, ajar mereka untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.